Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Hari ini saya mau bicara langsung dengan surat terbuka ini kepada Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab, Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab, yang kemarin divonis 4 tahun penjara oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Dan saya tidak bisa mengomentari karena saya menduga Habib dengan kasus ini, dengan jatuh bangun dalam perjuangan dakwah Islam di Indonesia, makom ruhiyah Habib saya kira terlalu tinggi dan saya tidak bisa memahami. Mungkin sudah mencapai taraf lezatnya secara ruhiyah di dalam berjuang dan sudah merasakan seperti yang diungkapkan, yang keluar dari celah-celah bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Habib sudah bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman, yang tidak mungkin saya bisa rasakan karena saya tidak melakukan apa yang Habib lakukan di dalam proses mengkritisi kekuasaan yang begitu bengis ya. Kenapa bengis? Karena kekuasaan itu sudah berhasil ya, dalam tanda petik membunuh 6 pengawal terbaik Habib Rizik Syihab di kilometer 40, dan Habib masih melakukan perlawanan secara intelektual, sementara pendukung-pendukung kebatilan itu melakukan segala cara dengan kekuasaan yang di tangan untuk mengambil segala yang Habib punya, termasuk front pembela Islam. Tetapi keperkasaan seorang lelaki mukmin sejati Habib tampakkan di dalam rangkaian dalam sejarah, dalam panggung sejarah politik Indonesia modern. Karena kekuatan keimanan itu, sehingga saya betul-betul tidak bisa menghibur atau tidak bisa memberikan satu pandangan, karena Habib sudah mencapai, mungkin sudah mencapai taraf manisnya keimanan, lezatnya keimanan secara ruhiyah di dalam berjuang, dan mungkin yang dipandang membuat orang banyak sedih, tetapi di sisi Habib sendiri tampaknya itu adalah sebuah kegembiraan hidup dalam perjuangan dakwah. Dan saya hanya ingin mengomentari sedikit saja soal tesis Habib bahwa Indonesia itu menjadi miskin, menjadi seperti ini karena ada sekelompok orang yang begitu rakus, begitu tamak di dalam dunia ini, khususnya dalam negeri kita yang besar ini, sehingga kekayaan beredar hanya di antara segelintir mereka sendiri. Dan dengan canggih, dengan cara yang indah dan sederhana, Habib merumuskan salah satu pokok persoalan Indonesia menjadi miskin dan tidak sejahtera itu adalah karena adanya kiprah 9 naga yang bertali temali, saling bahu-membahu dengan kekuasaan, sehingga menghisap seluruh kekayaan yang ada di Indonesia, dan mereka pakai, mereka sedot untuk menggemukkan rekening gendut mereka yang sudah gendut itu. Dan tentu saja ungkapan bahwa Habib Rizik pernah mengatakan, saya akan bikin naga-naga itu menjadi cacing-cacing, itu satu ungkapan yang sangat metaforis dan sangat bersayap. Tapi tampaknya Habib mengerti persoalan, bahwa persoalan sungguhnya terletak pada kerakusan yang ada
di dalam diri para naga-naga yang dibesarkan oleh kekuasaan. Dan hukuman yang Habib terima dari kekuasaan karena berani melawan dengan gagah perwira karena keyakinan kepada Allah tentang pentingnya keadilan harus tegak, kejujuran harus ditegakkan, kebenaran harus terang benderang seterang matahari, dan kesejahteraan harus dinikmati oleh sebesar-besar masyarakat Indonesia. Itu betul-betul, ya, betul-betul itulah salah satu intisari pikiran Habib untuk tercapainya keadilan yang tidak bisa tegak karena ketamakan mereka itu. Dan ini sedikit banyak mengingatkan saya resiko yang Habib ambil itu sudah bisa diduga akan diterima oleh orang yang berjuang seperti Habib Rizik Syihab, karena kita berada di Indonesia yang memang lemah, ya, hukum lemah, segala peraturan lemah, dan kelemahan itu dipakai untuk membungkam pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang kebenaran, dan korban-korban karena kelemahan etik dan kelemahan hukum dan kukuhnya, menguatnya kezaliman itu telah mendorong banyak orang pandai, orang-orang yang tercerahkan sekarang tinggal di balik jeruji besi. Kita teringat pada sosiolog Swedia atau ekonom dari Swedia, yaitu Gunnar Myrdal atau Gunnar Myrdal dalam bukunya ASEAN Drama yang 3 jilid itu, bahwa negara-negara berkembang termasuk Indonesia, negara-negara di Asia pada umumnya, itu adalah negara yang memiliki adalah negara-negara soft state, negara yang lembek hukumnya, lembek etikanya, lembek dari segala lini, sehingga kelembekan dalam etika, kelembekan dalam hukum itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk membungkam para pejuang-pejuang dakwah, para pejuang-pejuang keadilan. Dan yang diperlukan sekarang adalah terus berkata-kata, tetapi banyak sekali kaum intelektual kita, Bib, dan sebagian dari ulama-ulama atau ustadz kita sudah terjahit mulutnya karena denting dinar dan denting dolar yang kini mengepung mereka. Dan satu-satunya harapan yang tersisa tetaplah pada salah satunya pada diri Habib sendiri, yang kini untuk sementara diistirahatkan oleh Allah di balik jeruji besi. Dan tetaplah bagi saya pribadi, Habib Muhammad Rizik Syihab memperlihatkan, memberikan keteladanan bagaimana caranya seorang lelaki sejati tetap bersuara di tengah kezaliman dan di tengah-tengah kebohongan pemimpin-pemimpin kita, di tengah-tengah bangsa kita yang memang soft state, sebagai sebuah bangsa yang lembek. Hendaknya kita tetap bersuara, dan Habib sudah memberikan segalanya. Meskipun risiko terbesar sudah Habib terima dengan keikhlasan jiwa sebesar seluas samudra.
Dan inilah yang saya dapatkan dari perjuangan Habib Rizik Syihab yang 3,5 tahun diblok secara politik di Mekah, kemudian tiba kembali di Indonesia tanggal 10 November 2020, dan kemudian belum sampai sebulan 7 Laskar Front Pembela Islam dibunuh dengan cara yang keji di kilometer 50 dalam rangka percobaan pembunuhan terhadap Habib Rizik sendiri. Dalam satu peristiwa malam itu yang sangat dramatis, iring-iringan mobil Habib Rizik diburu, dikejar dalam rencana jahat pembunuhan, tapi Allah masih melindungi Habib Rizik dan keluarga dalam perlindungan Allah yang sempurna. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.